dan cobaan. Dalam kedua ayat ini, Allah lebih menitik beratkan cobaan berupa kesusahan. Bahwa kita semua pasti akan ditimpa salah satu dari 3 ujian. Yang pertama, al-ba'sa'u. Al-ba'sa' ini disebutkan oleh ulama dengan makna kekurangan yang bukan pada jasad kita. Kekurangan harta, kekurangan keluarga tidak punya anak, kekurangan jabatan, tidak punya jabatan, juga misalnya mendapatkan berbagai macam penderitaan. Itu semua disebut al-ba'sah. Sedangkan ad-dharra adalah kekurangan yang terdapat pada jasad kita, penyakit dan berbagai macam hal yang terkait dengannya. Kemudian az-zalzalah atau zilzal itu adalah seluruh ancaman, rasa takut. Itu semua merupakan makna az-zilzal. Jadi kita semua pasti akan mendapatkan salah satu dari cobaan ini, salah satu dari ujian ini. Tetapi seringkali kita sebutkan bahwa ujian yang paling sulit adalah ujian kemudahan. Ujian kesulitan, banyak di antara kita yang bisa melewatinya. Tapi ujian kemudahan, ujian kelapangan, ini sedikit orang yang bisa melewatinya. Dan zaman ini adalah zaman yang dipenuhi dengan ujian-ujian kemudahan, ujian hawa nafsu. Kalau zaman dahulu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ujian untuk istiqamah di jalan Allah itu adalah penentangan dari keluarga, penentangan dari masyarakat, penentangan dari keluarga, penentangan dari masyarakat, penentangan dari orang tua. Kita mau berjenggot saja dipanggil oleh kepala sekolah. Dipanggil, kenapa berjenggot? Celana cingkrang saja dimarahi orang tua. Bahkan dimusuhi oleh masyarakat, satu masjid. Itu pada zaman dahulu. Tapi pada zaman sekarang sudah jarang seperti itu. Pada zaman sekarang tantangan kita adalah syahwat. Tantangan kita adalah hawa nafsu. Zaman dahulu kita belum mengenal ada ikhwah yang selingkuh misalnya, atau akhwat yang selingkuh. Belum ada itu zamannya. Zaman itu belum ada. Karena tantangan pada zaman itu adalah penentangan dari orang lain. Kita mau menegakkan agama itu sangat sulit karena ada tantangan. Tapi pada zaman sekarang dengan berbagai macam kemudahan, tantangan kita terdapat pada kemudahan-kemudahan itu. Dan inilah yang paling sulit. Inilah yang paling sulit. Karena pada hakikatnya neraka Allah Subhanahu wa taala itu dipagari dengan hawa nafsu dan hal-hal yang bisa menyenangkannya. Makanya dalam sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari jalur Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat, hujibatil jannatu bil makarih." Neraka itu dipagari, ditutupi oleh Allah dengan syahwat, hawa nafsu. Sedangkan surga dipagari dan ditutupi oleh Allah dengan hal-hal yang menyusahkan dan menyulitkan. Jadi neraka adalah laksana lembah api yang dikelilingi oleh taman-taman yang indah.
orang yang mau masuk neraka menganggap kemaksiatan itu adalah hal yang terindah. Kecanduan dengan kemaksiatan. Seperti halnya dia merasa nyaman dengan taman yang dia lihat. Semakin dia bermaksiat, semakin dia keenakan dengan maksiat, maka dia semakin akan terjerumus ke dalam taman tersebut. Dia mengira di ujung atau di dalam taman tersebut adalah kemaksiatan, adalah hal yang sangat indah. Tapi semakin ia terjerumus ke dalamnya, ia kemudian terperosok ke dalam jurang yang penuh dengan api. Itulah gambaran dari neraka. Sebaliknya, surga laksana taman-taman yang indah, tapi dikelilingi oleh jurang dan pegunungan. Untuk sampai ke sana, Anda harus menuruni jurang, mendaki gunung, baru bisa sampai ke taman tersebut. Itulah gambaran neraka dan surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Al-jannah, para jemaah sekalian, asal katanya dari jannah yang bermakna menutupi. Yang bermakna menutupi. Atau tidak terlihat. Atau hal yang ternaungi. Disebut jannah karena surga itu, jannah ini ditutupi oleh pepohonan yang rindang. Ditutupi oleh pepohonan yang rindang sehingga matahari tidak bisa tembus ke dalamnya. Jadi dalam surga itu matahari tidak bisa tembus. Kenapa? Karena ditutupi oleh pepohonan. Makanya dinamakan sebagai jannah atau surga. Kita juga ada asal kata jannah ini juga kemudian dipakai untuk istilah jin. Jin itu disebut jin karena ia tidak terlihat oleh mata kita. Maka dia disebut jin. Orang yang gila juga disebut sebagai majnun. Janna yajunnu majnun. Karena akalnya tertutupi. Jadi surga adalah tempat yang tertutupi dari sinar matahari. Tempat yang sangat indah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang Dia kehendaki dari kalangan orang-orang yang saleh. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu mudah? Padahal kalian belum ditimpa oleh ujian dan cobaan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Lamma bermakna belum. Lam juga bermakna belum dalam bahasa Arab. Lam dengan lamma sama-sama bermakna belum. Tapi lam itu belum dan belum diketahui. Apakah itu akan datang atau tidak datang? Misalnya Muhammad lam ya'ti. Lam ya'ti di sini kita belum tahu apakah Muhammad akan benar-benar datang ataukah dia benar-benar tidak akan datang. Muhammad lam ya'ti. Adapun kalau kita katakan Muhammad lamma ya'ti, kalau pakai lamma, maka itu artinya Muhammad akan benar-benar datang tapi dia masih di jalan. Akan benar-benar datang tapi dia masih di jalan. Ketika Allah berfirman, "Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum." Di sini Allah tidak pakai lam ya'tikum, tapi lamma ya'tikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian dan cobaan seperti pada umat-umat yang sebelum kalian. Ini menunjukkan
bahwa lama belum datang, tapi akan benar-benar akan datang. Dia belum datang, tapi benar-benar akan datang. Jadi ujian dan cobaan itu pasti akan menimpa kita semua. Ujian dan cobaan pasti akan menimpa kita semua. Tapi dalam surah Ali Imran ayat 142, Allah mengisyaratkan bahwa kalau ujian dan cobaan kehidupan itu datang, ada dua hal yang harus kita lakukan. Karena dua hal inilah yang ingin Allah ketahui dari diri kita. Dua hal inilah yang ingin Allah agar kita lakukan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi di sini Allah mengisyaratkan dua hal. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang bermujahadah, yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Nah, di sini Allah menginginkan kita kalau cobaan dan ujian tiba, Allah menginginkan kita dua hal. Yang pertama, menunjukkan kesungguhan bahwa kita ini benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar berjuang sejati. Dan yang kedua adalah Allah menginginkan kita agar bersabar. Allah menginginkan kita agar bersabar. Pertama, kesungguhan. Kesungguhan dalam hal apa? Memang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para sahabat yang kalah dalam perang Uhud. Kepada para sahabat yang kalah dalam perang Uhud. Allah mengatakan kepada mereka bahwa perang Uhud itu Allah jadikan sebagai perang untuk membersihkan kaum munafikin, untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat, dan untuk melihat siapa di antara para sahabat yang sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dan siapa yang bersabar di antara mereka. Tapi kemudian konteksnya dan maknanya bisa dibawa dengan makna yang umum oleh para ulama. Jadi ketika kita ditimpa musibah dan cobaan, kita harus semakin bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Kita harus bersungguh-sungguh untuk berdakwah di jalan Allah. Kalau ada jihad yang syar'i, maka bersungguh-sungguh untuk berjihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita diberikan cobaan, kita harus menunjukkan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang mesti kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan Allah juga dalam Al-Quran. Di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan adalah ibadah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Mintalah kesabaran dan dengan salat. Sesungguhnya salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang paling akan menghilangkan kesusahan dan kesengsaraan kita adalah salat. Tidak ada amalan yang bisa menghilangkan kesusahan kita dibandingkan dengan salat. Kenapa? Karena di sini Allah berfirman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Pertama sabar. Sabar itu tentunya dalam hati, bukan dalam bentuk amalan anggota tubuh. Tapi amalan anggota tubuh yang paling bisa menghilangkan kesedihan, kesengsaraan, kesulitan adalah salat.
Makanya dalam Sunan Abi Dawud dari jalur Muhammad ibn Abdullah Ad-Du'ali dari Abdul Aziz ibn Akhi Hudzaifah dari pamannya Hudzaifah ibn Liman, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dahulu Rasulullah kalau dipersulit oleh suatu urusan, ditimpa suatu urusan yang sulit, yang menyedihkan, maka beliau akan salat 2 rakaat. Di dalamnya beliau meminta kemudahan dari Allah. Di dalamnya beliau meminta agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau di dalamnya, dalam sujudnya berdoa, dalam rukuknya berdoa. Ini apalagi beliau sudah menjanjikan, wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Kata Rasulullah, perbanyaklah doa dalam sujud karena itu lebih pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak yang salah. Ya, doa sungguh-sungguhnya dipanjatkan setelah salat. Padahal doa yang paling mustajab adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba dalam sujudnya. Ya, kalau membaca doa sungguh-sungguh setelah salat, itu sudah terlambat. Ya. Hendaknya membaca doa dalam sujud-sujud kita. Ya. Aqrabu ma yakunu bainal abdi rabbih fi sujud. Ya. Momen yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Disitulah kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada zaman sekarang, fitnah syahwat dan hawa nafsu. Fitnah syahwat dan hawa nafsu itu harus dihilangkan dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salat adalah amalan yang paling bisa menghilangkan berbagai macam ujian dan cobaan. Itu salat. Kemudian kesabaran. Ya, kalau kesabaran, ya itu merupakan sebab faktor utama untuk masuk surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kata Allah, Allah memberikan mereka balasan berupa surga dan pakaian yang indah. Dengan sebab apa? Dengan kesabaran mereka. Dengan kesabaran mereka. Para malaikat juga mengatakan kepada orang-orang yang masuk surga, salamun alaikum bima sabartum. Ya, selamat atas kalian sudah masuk surga. Bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian ketika di dunia. Jadi kesabaran ini merupakan faktor utama untuk masuk surga. Dan kesabaran itu ada 3 tingkatan. Bersabar di atas ketaatan, dan ini yang paling utama. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah adalah level kesabaran yang paling tinggi. Kenapa? Karena untuk taat kepada Allah itu merupakan pilihan dari diri kita. Banyaknya maksiat, ketaatan sulit. Ketika Anda lebih memilih untuk taat, maka itulah level kesabaran yang paling tinggi. Ketika Anda bersabar untuk menjauhi maksiat, padahal maksiat itu ada di hadapan mata Anda, maka itu adalah level kesabaran yang paling tinggi. Karena memang konsisten di atas ketaatan itu sangatlah sulit. Konsisten di atas ketaatan sangatlah sulit. Apalagi Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam Jami' At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ingatlah bahwa barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itulah surga. Jadi kesabaran yang paling sulit juga yang paling tinggi levelnya adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Karena kesabaran ini menuntut kita untuk memilih.
Kemudian level yang kedua adalah bersabar dari kemaksiatan. Ya, ini juga sulit, tapi levelnya level yang kedua. Dan kesabaran yang level yang terendah adalah bersabar dari adanya musibah. Bersabar dari adanya musibah. Bersabar dari adanya musibah itu juga merupakan kesabaran yang paling luar biasa. Tapi levelnya adalah level yang ketiga. Kenapa? Karena bersabar dari musibah itu bukan pilihan kita. Mau tidak mau, Anda harus bersabar. Ketika kita ditimpa musibah, ada anggota keluarga yang meninggal, ketika misalnya ditimpa ujian, musibah, iya, kecelakaan dan sebagainya, mau tidak mau, kita harus bersabar. Terpaksa untuk bersabar. Tidak ada pilihan yang kedua, tidak ada. Iya, harus bersabar. Jadi makanya kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, untuk memilih mengikuti hawa nafsu dan tidak, itu lebih besar nilainya di hadapan Allah daripada kesabarannya ketika dibuang dalam sumur. Kenapa? Karena ketika dia dibuang dalam sumur, tidak ada pilihan lain kecuali bersabar. Tidak ada pilihan lain kecuali bersabar. Ini sudah ketetapan Allah. Ini sudah takdir Allah, saya harus bersabar. Tapi ketika dipilihkan antara dua jalan, jalan hawa nafsu atau ketaatan, di sini Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan dua pilihan. Dia diberikan pilihan. Ya. Tetapi ketika dia memilih ketaatan, maka kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam di atas ketaatan itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibandingkan daripada kesabaran dirinya ketika dibuang dalam sumur oleh saudaranya. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup kita ini, dalam ibadah-ibadah kita, dalam dakwah-dakwah kita, kita kadangkala berangan-angan kapan kira-kira kita ini akan sukses dalam dakwah. Kapan kira-kira kita ini akan jaya, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang seperti ini bukanlah hal yang negatif. Bukanlah hal yang negatif. Selama pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini dibarengi dengan usaha dan kesungguhan. Selama dibarengi dengan usaha dan kesungguhan. Tapi kalau pertanyaan seperti ini menunjukkan rasa frustasi dan putus asa, maka inilah yang tercela. Inilah yang tercela. Di sini dalam ayat ini Rasul dan orang-orang yang bersamanya mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Itu bukan frustasi, tapi ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka telah berjuang mati-matian atau sedang berjuang mati-matian. Tetapi kalau menunjukkan rasa frustasi dan putus asa, itulah yang tercela. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Khabbab ibn Arat radhiyallahu ta'ala an, ketika kaum muslimin di Mekah disiksa oleh kaum Quraisy. Disiksa dalam bentuk apa? Penyiksaan itu dicambuk atau dijemur di panas matahari dengan 50 derajat Celcius. Bukan ya, itu yang panasnya bukan hanya mataharinya, tapi juga pasirnya. Ya, yang mau umroh, coba-coba di musim panas, tidak pakai sendal. Ya, melangkah 10 meter, ya nanti pulangnya kaki Anda ya perlu untuk dibalut dengan pergi ke apotek untuk beli obat ini, obat bakar. Ya. Mereka dijemurnya bukan hanya di atas pasir, dibungkus dengan pakaian besi, lalu kemudian dijemur di panas matahari atau dicambuk.
cambuk zaman dahulu ya, cambuk sekali cambukan bekasnya seumur hidup. Ya. Atau ya, diikat seperti Mus'ab ibn Umair, diikat di rumahnya. Atau dikeluarkan dari rumahnya oleh orang tuanya. Pada zaman dahulu penderitaan para sahabat itu sangatlah sulit. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Kemudian lantaran beratnya penderitaan para sahabat, Khabbab ibn Arat mendatangi Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang berada di bawah Ka'bah. Ya Rasulullah, ala tad'u Allah lana, ala tastansir lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah mendatangkan kemenangan kepada kita? Ini kata-kata yang frustasi dari Khabbab ibn Arat radhiyallahu ta'ala. Frustasi lantaran hebatnya penderitaan yang mereka dapatkan. Ketika melihat Khabbab ini sudah frustasi, maka Rasulullah kemudian menjawab dengan sebuah kisah. Rasulullah tidak jawab, wahai Khabbab bersabarlah, tidak. Rasulullah jawab dengan sebuah kisah. Wahai Khabbab, orang-orang di sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian yang beriman dan berdakwah di jalan Allah, itu ditangkap, wa yuhfaru fil ardi hufratan, ditangkap lalu digalikan di tanah sebuah lubang, disimpan di dalam lubang tersebut, diambilkan gergaji besi. Ya, gergaji besi mereka lebih hebat daripada gergaji kita zaman sekarang. Diambilkan gergaji besi lalu kemudian gergaji tersebut disimpan di tengah kepalanya, lalu kemudian digergaji sedikit demi sedikit. Ya, digergaji sedikit demi sedikit. Bayangkan, ya. Digergajinya kalau cuma potong leher tidak cukup 1 detik, itu sakitnya tidak terasa. Tapi kalau digergaji sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi bagaimana cara menggergaji ya? Seperti menggergaji pohon sedikit demi sedikit. Ya kalau seandainya langsung dibunuh, itu mudah. Tapi digergaji sedikit demi sedikit, setengah jam. Ya, setengah jam kira-kira ya, setengah jam sambil berteriak-teriak. Ya, dari kepala sampai ya kira-kira kalau sampai di hidung belum akan meninggal itu. Ya. Ya. Sampai terbelah, sampai di antara kedua pahanya terbelah dua, terbelah dua. Rasulullah kemudian menyebutkan kisah kedua yang lebih parah dari ini. Beliau mengatakan di antara mereka ji'a lahu bi amsyatin min hadid. Di antara mereka ada yang didatangkan kepadanya sisir dari besi. Sisir dari besi. Dagingnya ini disisir. Ya, dagingnya disisir sedikit demi sedikit. Ini lebih parah dan lebih sakit. Ini lebih parah dan lebih dagingnya disisir sampai tidak tersisa kecuali tulang. Ya, sampai tidak tersisa kecuali tulang. Tapi kata Rasulullah, la yasudduhum an dinihi. Rasulullah, ya, rasa sakit 1 jam disisir itu sama sekali tidak menggoyahkan imannya. Bayangkan. Kalian wahai Khabbab cuma ya, pada saat itu cuma ya, cuma diberikan dijemur, cuma dicambuk, itu ya hal yang mudah. Itu hal yang lebih mudah dibandingkan daripada umat-umat sebelum kalian yang digergaji atau disisir dagingnya. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wallahi la yutimanna hadzal amr. Rasulullah, sesungguhnya Allah pasti akan memenangkan agama ini. Tapi bersabarlah, innakum qaumun tasta'jilun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang tergesa-gesa, kata Rasulullah. Jadi ya, bertanya kapan datangnya kejayaan, kapan Indonesia berhukum dengan hukum Islam, dengan syariat Islam. Ini adalah pertanyaan yang logis. Tapi pertanyaan ini harus dibarengi dengan kesungguhan kita dalam berdakwah. Kesungguhan kita dalam berdakwah di seluruh lini masyarakat. Adapun kalau menunjukkan rasa frustasi, maka inilah yang tercela. Inilah yang tercela.
Di antara faedah dari ayat ini, bahwa salah satu hal yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga dan bersabar dalam menjalani ujian dan cobaan adalah kebersamaan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina ma'ah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya. Kebersamaan. Iya. Orang-orang yang bersamanya. Ini kebersamaan menjadi faktor utama kita bisa melewati ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, para jemaah sekalian, bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk melewati berbagai macam fase dan level ujian. Dunia adalah tempat kita untuk melewati berbagai macam fase dan level ujian. Semakin kita melewati satu ujian, maka Allah akan memberikan kita ujian yang lain. Semakin level ujian kita tinggi, maka ujiannya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti halnya main game, walaupun tidak dianjurkan. Ya. Semakin Anda, ketika Anda lolos, berhasil, sukses pada level pertama, maka level kedua akan lebih sulit ujiannya. Demikian pula lah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'adham an-nasi bala'an al-anbiya'i thumma al-amthala fal-amthal. Kata Rasulullah, ujian yang paling berat itu adalah kepada para nabi dan rasul. Kemudian kepada orang yang levelnya di bawah mereka. Dan kalau Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya, memberikan padanya ujian. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah. Fa in radiya falahu ridha, in sakhita falahu as-sukht. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka dia mengujinya, memberikan ujian kepadanya. Tujuannya apa? Tujuan untuk semakin meninggikan derajatnya. Semakin level ujian itu tinggi, maka derajatnya di sisi Allah semakin tinggi. Jadi kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk menempuh berbagai macam ujian, level-level ujian. Bukan untuk mendapatkan balasan dan ganjaran amalan kita, bukan. Balasan dan ganjaran itu di akhirat. Adapun kalau Allah memberikan kita berbagai kemudahan di dunia ini, maka itu hadiah, murni hadiah. Tapi itu bukan ganjaran yang hakiki dari Allah. Ganjaran yang hakiki dari Allah kepada kita adalah di akhirat. Makanya salah kalau ada orang yang mengatakan, ya bersedekahlah, insya Allah bulan depan, tahun depan Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Kita katakan ini salah. Kenapa salah? Karena dia menggantungkan ibadah hanya pada balasan keduniaan. Dan seringkali, atau kadang-kadang itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Kenapa? Karena balasan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Balasan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Adapun di dunia, Allah hanya menjadikannya sebagai tempat untuk kita menempuh ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk memberikan kepada kita ujian, agar dia mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amal. Sekira demikian kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa dipersilahkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, jika cobaan adalah jalan menuju surga, mengapa banyak orang yang lari darinya? Dan bagaimana kita mengetahui apa suatu cobaan itu adalah hukuman atau justru cara Allah untuk bisa mendekatkan kita ke surganya? Itu Ustaz. Syukran Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama, kenapa orang semakin lari dari surga? Ya. Ya, tadi pertama adalah karena memang surga itu harganya mahal. Surga itu harganya mahal. Untuk masuk surga, Anda harus mengorbankan istirahat Anda. Ya. Untuk masuk surga, Anda harus terpenjara dalam dunia ini. Tidak boleh melewati batasan-batasan Allah. Terpenjara. Ya. Kalau mau masuk neraka, ya, lakukan semau Anda. Tidak punya batasan. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena dia tidak bebas melakukan berbagai macam hal. Kita beriman, orang yang taat, kita tidak bebas untuk melakukan berbagai macam hal. Ya. Untuk di luar rumah saja harus, ya, kaum wanita harus pakai menutup aurat, tidak bisa seenaknya keluar. Kita sendiri, ya, dalam misalnya mencari rezeki, kita tidak bisa seenaknya mencari rezeki. Ya. Tidak bisa seenaknya mencari rezeki. Meskipun mungkin rezeki yang paling banyak keuntungannya adalah pada hal yang kemaksiatan. Ya. Narkoba, miras dan sebagainya. Tapi seorang mukmin tidak bisa melakukan, terpenjara. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang mau masuk neraka. Dunia ini bagi mereka seperti surga. Mereka bebas untuk melakukan apa saja. Inilah yang menjadikan kenapa banyak orang yang lari dari surga dan malah terjerumus ke dalam amalan-amalan neraka. Karena mereka tidak bisa bersabar di atas ketaatan. Tidak bisa bersabar dalam penjara atau batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk kita semua. Adapun untuk mengetahui apakah ujian dan cobaan ini karena saya dicintai Allah atau karena saya dihukum oleh Allah, caranya mudah. Caranya, kalau kita orang yang konsisten dengan ibadah kepada Allah, lalu Allah uji kita, ingatlah bahwa itu merupakan ujian dari Allah agar dia meningkatkan level kita, agar dia lebih mencintai kita. Ya, jadi kalau ada orang yang rajin beribadah tapi diuji oleh Allah, ingatlah bahwa itu levelnya di hadapan Allah sangat tinggi. Karena diuji oleh Allah bukan karena dosa-dosanya, dia diuji oleh Allah karena ketaatannya. Karena Allah cinta pada dirinya. Sebaliknya, kalau ada tukang maksiat yang suka berbuat dosa, mendapatkan musibah, ketahuilah bahwa itu memang hukuman. Itu hukuman dari Allah atas maksiat dan dosa-dosanya. Sekaligus sebagai teguran. Sekaligus sebagai teguran dari Allah agar dia bertobat dan beristighfar kepadanya. Baik, barakallahu fiik. Sudah, siapa lagi? Ada? Baik. Ya, secara umum Islam itu surga itu menurut Islam itu ada tingkatan-tingkatannya Ustaz. Dan paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga itu orang yang ada di dalam itu berbeda juga Ustaz, sesuai dengan tingkatan di dalam surga itu. Misalkan saja kalau di surga itu kita ditemani bidadari, kemudian kita mau makan atau mau minum sesuatu itu langsung ada. Apakah sama Ustaz dengan keadaan orang yang ada dalam tingkatan-tingkatan surga itu? Nah, Ustaz.
Baik. Ini bertanya tentang surga. Ya. Kita belum pernah membahas tentang surga sebelumnya ya? Belum ya? Baik. Surga setiap orang itu tentunya berbeda-beda tergantung pada banyak tidaknya amalan soleh yang kita lakukan. Rindangnya tempat kita di surga itu tergantung pada banyaknya amalan soleh kita. Banyaknya istana kita di surga, megahnya istana kita di surga, itu tergantung pada banyak tidaknya kualitas kuantitas amal-amal soleh kita. Jadi kalau amalan kita banyak, sangat luar biasa, kita akan mendapatkan surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Dan itu kenikmatannya lebih tinggi, istananya lebih megah, pohon-pohonnya lebih rindang, lebih indah. Jadi setiap orang berbeda-beda balasannya dalam surga. Setiap orang berbeda-beda dalam balasannya dalam surga. Bahkan bidadari pun, jumlah bidadari pun, itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Orang yang mati syahid, itu dikisahkan dalam beberapa hadis, walaupun mungkin hadisnya ada beberapa kelemahan. 70 istri dari bidadari. Ya, orang-orang biasa seperti kita ya cukup 2 bidadari. Cukup 2 bidadari ditambah dengan istri kita di dunia. Ditambah dengan istri kita di dunia. Kalau istri kita cuma 1 ya kita dapatnya cuma 3 istri dalam surga. Dari bidadari. Jadi dalam surga itu balasan dan tempat kita berbeda-beda sesuai dengan kualitas dan kuantitas amal soleh kita di dunia. Ya sebagai dapat faedah bahwa tempat kita dalam surga sekarang masih kosong. Tempat yang disediakan oleh Allah untuk kita dalam surga itu masih kosong. Diisi dengan apa? Diisi dengan amal-amal soleh kita. Diisi dengan amal soleh kita. Ibrahim berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika dalam Lailatul Isra dan Mi'raj, Ya Muhammad, akhbir ummataka annal jannata qi'an. Wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu adalah tanah. Ya, surga yang untuk tempat kita itu masih tandus. Surga itu tentu pepohonan yang banyak. Tapi untuk tempat kita yang akan kita tempati itu masih tandus. Masing-masing tempat kita di surga masih tandus. Belum ada bangunan, belum ada pepohonan. Dan ajarkan kepada umatmu, wahai Muhammad, bahwa pepohonan surga itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jadi semua zikir itu adalah pepohonan surga. Semakin Anda berzikir, Allah kemudian menumbuhkan satu pohon bagi Anda di tanah tandus Anda tersebut. Iya. Istananya apa? Istananya dibangun dengan banyaknya salat. Rasulullah dalam hadis Ummu Habibah dalam Sahih Muslim, Man shalla 12 raka'atan fil yawmi wal lailah, buniya lahu baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat salat sunnah rawatib pada satu hari satu malam, maka setiap hari dia akan dibangunkan satu istana dalam surga. Kata Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah, kalau setiap hari kita salat 12 rakaat salat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, atau 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat, maka setiap hari pula kita akan dibangunkan rumah di surga. Kalau setiap hari kita sholat 12 rakaat sunnah rawatib, setiap hari pula kita akan dibangunkan rumah di surga. Ini masih salat, belum amalan-amalan yang lain, belum amalan-amalan yang lain. Jadi perbedaan kenikmatan surga tergantung pada kuantitas dan kualitas amal soleh kita di dunia. Ya, semakin tinggi maka dapatnya Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Ya, tapi kalau rendah ya levelnya juga rendah. Ya, jadi kenikmatannya berbeda-beda, jumlah istri berbeda-beda, jumlah istana dan kemegahannya berbeda-beda. Ya, kemudian kerindangan pepohonan yang ada pada kita juga berbeda-beda, kegantengan dan ketambahan juga berbeda-beda, ya. Dan kenikmatan yang lain juga berbeda. Pakaian kebesaran juga dalam surga itu berbeda-beda, ya. Tergantung pada tadi kuantitas dan kualitas amal soleh kita di dunia. Ya, mungkin
Ya, kita akan khususkan terkait dengan kajian terkait dengan surga. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Baik, jemaah semua yang berbahagia, kita akhiri tadabbur kita subuh hari ini dengan doa tutup majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.